Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang present hari ini? Yang presentasi hari ini siapa? Rafli sama Novan, Bu. Novan Dermawan. Oh, baik. Kayaknya siapa nih? Naufan, Rafli, Andi, Kamal di Oren ya kalian ya? Yang Muka atau daring? penikmat kopi. Jam pertama tadi daring. Gimana yang vaksin kemarin? Siapa yang vaksin? Sehat nggak? Masih sehat nggak? Asfi gimana? Sehat, Bu. Sehat. Yang lain? Ada demam nggak? Sehat. Putri gimana? Sehat, Bu. Silahkan Naufan ya. Atau saya jelaskan yang sebelumnya saya jelaskan atau Novan dan Rafli nih. Saya buka akses dulu ya untuk di-share PowerPoint-nya, bentar. Berarti materi kita pada pagi menjelang siang hari ini adalah akad dalam hukum Islam. Kita bicara tentang akad ya. Bagaimana akad dalam perspektif Islam. Silahkan Rafli sama Nova di-share PowerPoint-nya ya. Udah cari dulu, Bu. Udah saya cari dulu, Bu. Share juga di Zoom. Jadi bisa jelaskan. Tahu kan cara share di Zoom bagaimana? Ada mesin pula yang cari buat. Biar bisa kita lihat. Caranya itu tombol warna hijau yang di bawah. Klik itu pilih screen. Jadi share. Sebelum kamu share mau buka PowerPoint ya. Komen apa tuh? Coba. Yang 10 06 20 buat. 10 06 tujuh hari mana? 10 06 20 21 mana? Kan? 26 jangan. 56. Ada, kirim lagi Pak enggak? Ada. Ada buku penting buat. Gimana Novan? Ada kendala? Bentar bu, lagi cari bahan.
Rafli kalau nggak coba bisa nggak share Rafli? Kalau Novan ada kendala. Halo Bu, Iya gimana? saya bisa kita mulai Bu. Kan mau kamu dari tadi. Asik kali. Apa Bu? Mulai ya, langsung dimulai. Oh, nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan audio PowerPoint kami yang berjudul akan latar belakang akad adalah sebagai makhluk sosial. Manusia tidak bisa lepas untuk berhubungan dengan orang lain dalam kerangka kebutuhan hidupnya. Kebutuhan manusia sangat beragam, sehingga terkadang setiap pribadi ia tidak mampu untuk memenuhinya dan harus berhubungan dengan orang lain.
Nggak jelas suaranya Novan. Bentar, buang nanti bang. Ya. Ada telepon. Ada telepon. Banyak aja. Tadi bagi di. Selanjutnya pengertian akad. Secara literal, akad berasal dari bahasa Arab yaitu akad yang berarti perjanjian atau persetujuan. Kata ini juga diartikan tali yang mengikat karena akan adanya ikatan antara orang yang berakad. Dalam kitab fikih sunnah, kata akad diartikan sebagai hubungan dan kesepakatan. Secara terminologi ulama fikih, akad ditinjau dari segi umum dan segi khusus. Dari segi umum, pengertian akad sama dengan pengertian akad dari segi bahasa menurut ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah dan Hanabilah, yaitu segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri seperti wakaf, talak, pembebasan dan segala sesuatu yang pembentukannya membentukkan keinginan, dan orang seperti jual beli, perwakilan dan gadai. Selanjutnya, sedangkan dari segi khusus yang dikemukakan oleh fikih antara lain satu, perikatan yang ditetapkan sebagai ijab kabul berdasarkan ketentuan syarak dan berdampak pada objeknya. Setelahnya, keterkaitan ucapan antara orang yang bertekad secara syarak pada segi yang tampak dan berdampak pada objeknya. Terkumpulnya adanya serah terima atau sesuatu yang menunjukkan adanya serah terima. Perikatan ijab kabul yang dibenarkan syarak yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak. Berkumpulnya serah terima di antara kedua belah pihak atau perkataan seseorang yang berpengaruh pada kedua belah pihak. Pembentukan akad. Dalam pelaksanaan akad atau pembentukannya baru dapat dikatakan benar sah atau diakui keberadaannya oleh hukum apabila semua unsur pembentukannya terpenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di antaranya adalah adanya unsur ridya, unsur objek akad atau mahal, dan unsur sebab akad, akibat atau sabab, serta ganjaran apabila asas atau rukun nya tidak dipenuhi konsekuensi sebelum melakukan akad atau perikatan. Pelaku akad harus menentukan jenis, hakikat, tujuan, bentuk, dan nama yang sudah umum, sehingga pihak hakim bisa mengambil kesimpulan dari bentuk pelaksanaan akad itu. Rukun akad. Satu, akid atau orang yang menyelenggarakan akad. Akid adalah pihak-pihak yang melakukan transaksi atau orang yang memiliki hak dan yang akan diberi hak seperti dalam hal jual beli. Mereka adalah penjual dan pembeli. Ulama fikih memberikan persyaratan atau kriteria yang harus dipenuhi oleh akid antara lain. Satu, ahliyah, keduanya memiliki kecakapan dan kepatutan untuk melakukan transaksi. Biasanya mereka akan memiliki ahliyah jika telah balik atau mumayyiz dan berakal. Yang kedua, wilayah. Wilayah bisa diartikan sebagai hak dan kewenangan seseorang yang mendapatkan legislatif syar'i untuk melakukan transaksi atau suatu objek tertentu. Artinya yang tersebut memang merupakan pemilik asli, wali atau wakil atau suatu objek transaksi, sehingga ia memiliki hak yang otoritas untuk mentransaksikannya. Dan terpenting, orang yang melakukan akad harus bebas dari tekanan sehingga mampu mengekspresikan pilihannya secara bebas. Yang kedua adalah makud atau objek transaksi. Makud alaihi harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut. Satu, objek transaksi harus ada.
ketika akad atau kontrak sedang dilakukan. Yang kedua, objek transaksi harus berupa mal, mutakawin atau harta yang diperbolehkan syar'a untuk transaksi. Yang ketiga, objek transaksi bisa diterimakan saat terjadinya akad atau dimungkinkan di kemudian hari. Yang keempat, adanya kejelasan tentang objek transaksi. Yang kelima, objek transaksi harus suci, tidak terkena najis dan bukan hanya barang najis. Selanjutnya adalah sigat, yaitu ijab dan kabul. Ijab kabul merupakan ungkapan yang menunjukkan kerelaan atau kesepakatan dua pihak yang melakukan kontrak atau akad. Definisi ijab menurut ulama Hanafiyah adalah penetapan perbuatan tertentu yang menunjukkan keridaan yang diucapkan oleh orang pertama, baik yang menyerahkan maupun menerima. Sedangkan kabul adalah orang yang berkata setelah orang yang mengucapkan ijab, yang menunjukkan keridaan atau ucapan orang yang pertama. Menurut ulama selain Hanafiyah, ijab adalah pernyataan yang keluar dari orang yang menyerahkan benda, baik dikatakan oleh orang pertama atau kedua. Sedangkan kabul adalah pernyataan dari orang yang menerima dari dua pernyataan. Definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa akad ijab kabul merupakan ungkapan antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi atau kontrak atas suatu hal, yang dengan kesepakatan itu maka terjadi pemindahan hak antar kedua pihak tersebut. Dalam ijab kabul terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi ulama fikih. Menuliskannya sebagai berikut. 1. Adanya kejelasan maksud antara kedua belah pihak. Yang kedua, adanya kesesuaian antara ijab dan kabul. Yang ketiga, adanya pertemuan antara ijab dan kabul atau berurutan dan menyambung. Yang keempat, adanya suatu majelis akad dan adanya kesepakatan antara kedua pihak, tidak menunjukkan penolakan dan pembiayaan dan keduanya. Ijab kabul yang dinyatakan batal apabila penjual penarik kembali ucapannya sebelum terdapat kabul dari si pembeli. Yang kedua, adanya penolakan ijab dari si pembeli. Yang ketiga, berakhirnya majelis akad. Yang keempat, kedua pihak atau salah satu hilang ahlinya sebelum terjadi kesepakatan. Yang kelima, rusaknya objek transaksi sebelum terjadinya kabul atau kesepakatan. Syarat-syarat akad. Syarat terjadinya akad adalah segala sesuatu yang disyaratkan untuk terjadinya akad secara syar'a. Syarat ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu umum dan khusus. Syarat akad yang bersifat syar'a akad yang mewajibkan sempurna wujudnya dalam berbagai akad. Syarat-syaratnya umum yang harus dipenuhi dalam setiap akad adalah: 1. Pelaku akad cakap bertindak atau ahli. Yang kedua, yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya. Yang ketiga, akad itu diperbolehkan syar'a, dilakukan oleh yang berhak melakukannya walaupun bukan akid yang memiliki barang. Yang kelima, akad dapat memberikan faedah sehingga tidak sah bila ran dianggap imbangan amanah. Yang keenam, ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadinya kabul. Yang ketujuh, ijab dan kabul harus bersambung sehingga bila yang berhijab berpisah sebelum adanya kabul maka akan menjadi batal. Syarat pelaksanaan akad. Dalam pelaksanaan akad ada dua, yaitu kepemilikan dan kekuasaan. Kepemilikan adalah suatu yang dimiliki oleh seseorang sehingga bebas beraktivitas. Adapun kekuasaan adalah kemampuan seseorang dalam bertasarruf sesuai dengan ketentuan syar'a. Syarat kepastian akad atau luzum. Dasar dalam akad adalah kepastian. Sebagai contoh dalam jual beli seperti khiyar syarat, khiyar aib dan lain-lain. Jika luzum nampak maka akad batal atau dikembalikan. Selanjutnya akan dibaca oleh kawan saya Muhammad Rafli. Pembagian akad dan sifat-sifatnya.
Pembagian akad dibedakan menjadi beberapa bagian berdasarkan sudut pandang yang berbeda. Yang pertama, akad ini representasi adalah akad membagi unsur atau syarat yang Kurang jelas suaranya, kurang jelas suaranya. Pembagian akad dan sifat-sifat akad dibedakan menjadi beberapa bagian berdasarkan sudut pandang yang berbeda, yaitu yang pertama berdasarkan ketentuan syarak. Akad sahih. Akad sahih adalah akad yang memenuhi unsur atau syarat yang ditetapkan oleh syarak. Dalam istilah ulama Hanafiyah, akad sahih adalah akad yang memenuhi ketentuan syarak pada asalnya dan sifatnya. Yang kedua, akad tidak sahih. Akad tidak sahih adalah akad yang tidak mampu memenuhi unsur dan syarat yang ditetapkan oleh syarak. Dengan demikian, akad ini tidak berdampak hukum atau tidak sah. Menurut ulama Hanafiyah, akad batal adalah akad yang tidak memenuhi rukun atau tidak ada barang yang diakadkan. Seperti akad yang dilakukan oleh seorang yang bukan golongan ahli akad, misalnya orang gila dan lain-lain. Berdasarkan ada dan tidak adanya qismah. Akad musamah, yaitu akad yang telah ditetapkan syarak dan telah ada hukum-hukumnya, seperti jual beli, hibah dan ijarah. Yang kedua, ghair musamah, yaitu akad yang belum ditetapkan oleh syarak dan belum ditetapkan hukumnya, berdasarkan adanya unsur lain di dalamnya. Yang pertama, akad munjib, yaitu akad yang dilaksanakan pada waktu selesainya akad. Pernyataan akad yang diikuti dengan pelaksanaan akad adalah pernyataan yang disertai dengan syarat-syarat dan tidak pula ditentukan waktu pelaksanaan adanya akad. Yang kedua, akad mu'allaq adalah akad yang di dalamnya pelaksanaan terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad. Misalnya, penentuan penyerahan barang-barang yang diakadkan setelah adanya pembayaran. Yang ketiga, akad mu'allaq ialah akad yang di dalam pelaksanaan terdapat syarat mengenai penanggulangan pelaksanaan akad. Selanjutnya, berdasarkan diisyaratkan atau tidaknya akad. Akad musya'arah ialah akad-akad yang dibenarkan syarat seperti gadai dan jual beli. Akad ma'nu'ah ialah akad-akad yang dilarang syarat seperti menjual anak kambing dalam perut ibunya. Berdasarkan sifat benda, yang pertama akad ainiyah ialah akad yang disyaratkan dengan penyerahan barang seperti jual beli. Yang kedua, akad ghairi ainiyah ialah akad yang tidak disertai dengan penyerahan barang-barang, karena tanpa penyerahan barang pun akan sudah sah. Berdasarkan cara melakukannya, akad yang harus dilaksanakan dengan upacara tertentu seperti akad pernikahan disaksikan oleh dua saksi, wali dan petugas pencatat nikah. Akad ridahiyah ialah akad yang dilakukan tanpa upacara tertentu dan terjadi karena keredaan dua belah pihak seperti akad-akad pada umumnya. Berdasarkan berlaku atau tidaknya akad. Akad nafizah yaitu akad yang bebas atau terlepas dari penghalang-halang akad. Akad maqufah yaitu akad yang berkalian dengan persetujuan seperti akad huduli, akad yang berlaku setelah disetujui pemilik harta. Berdasarkan tukar-menukar hak yaitu akad muawadah yaitu akad-akad yang berlaku atas dasar timbal balik seperti akad jual beli. Akad tabaru'at yaitu akad-akad yang berlaku atas dasar pemberian dan pertolongan seperti akad hibah. Berdasarkan harus diganti dan tidaknya. Akad daman yaitu akad yang menjadi tanggung jawab pihak kedua setelah benda-benda akad diterima seperti korat. Akad amanah yaitu tanggung jawab kerusakan oleh pemilik benda bukan oleh yang memegang benda seperti titipan. Akad yang dipengaruhi oleh bertonsur, salah satunya siginya adalah daman dan sigi yang lain merupakan amanah seperti ran. Berdasarkan tujuan akad, tamlik seperti jual beli, mengadakan usaha bersama seperti syirkah dan mudharabah, menyerahkan kekuasaan seperti wakalah dan wasiah, mengadakan pemeliharaan seperti indah atau titipan. Berdasarkan Faur dan Umar, akad quriyah yaitu akad yang tidak memerlukan waktu yang lama.
seperti jual beli. Akad istimar atau zamaniyah, yaitu hukum akad terus berjalan seperti miara. Kedudukan, fungsi, ketentuan, dan pengaruh aib dalam akad. Kedudukan dan fungsi akad adalah sebagai alat paling utama sah atau tidaknya muamalah dan menjadi tujuan akhir dari muamalah. Akad yang menyalahi syariat seperti akad kafir atau akan berzina tidak harus ditepati. Tidak sah akad yang terkait dengan syarat. Misalnya akad jual beli akid berkata, aku jual barang ini 100 dengan syarat kamu menjual rumahmu padaku sekian. Atau aku jual rumah barang ini kepadamu tunai dengan harga sekian, atau kredit dengan harga sekian. Atau juga aku beli barang ini sekian asalkan kamu beli dariku sampai dengan jangka waktu tertentu sekian. Akad yang dapat dipengaruhi aib adalah akad-akad yang mengandung unsur pertukaran seperti jual beli atau sewa. Cacat yang karenanya barang dagangan bisa dikembalikan adalah cacat yang mengurangi harga atau nilai barang dagangan. Dan cacat harus ada sebelum jual beli menurut kesepakatan ulama. Turunnya harga karena perbedaan harga pasar tidak harus termasuk cacat dalam jual beli. Sekian Bu dari presentasi kelompok kami. Baik, Saudara Dermawan. Ya. Baik, sebelum ada sesi pertanyaan, saya ingin menjelaskan ke kalian terlebih dahulu terkait tentang akad, ya, akad dalam hukum Islam. Akad itu berasal dari kata akdun, ya, al-akdu, yang artinya adalah terikat atau perikatan atau persetujuan atau pemufakatan. Jadi akad itu adalah sesuatu hal yang terikat terkait tentang pemufakatan, perjanjian, dan perikatan, gitu ya. Itu dalam istilah bahasa. Dalam pengertian menurut istilah, akad itu didefinisikan sebagai pertalian ijab. Ijab ini adalah apa ijab itu? Ijab itu adalah pernyataan penerimaan ikatan, itu ijab ya. Dan qabul, apa itu qabul? Pernyataan penerimaan ikatan sesuai dengan kehendak syariah yang berpengaruh kepada objek perikatan. Jadi ijab itu ijabah penerima, jadi qabul itu adalah menerima gitu ya. Ijab itu adalah penerimaan, sedangkan qabul pernyataan. Baik. Jadi pengertian ijab itu ialah perikatan ijab qabul yang dibenarkan secara syara yang menetapkan kerelaan kedua belah pihak. Jadi kita bicara tentang suka sama suka, rela sama rela, gitu ya, ijab dan qabul. Saya suka, saya beli, kemudian saya jual dan kamu terima, gitu. Saya jual juga saya redo atas harga yang saya terima, gitu ya. Itu kok seandainya bicara ijab dan qabul dalam akad jual beli seperti itu. Jadi akad ini tidak tentang bicara tentang jual beli, bicara tentang nikah, tapi akad itu adalah bicara tentang muamalah. Akad itu tidak mesti dalam ucapan ya, nggak mesti kita ngucap, baik saya beli barang ini dengan harga 50.000. Kemudian diucap lagi sama yang jual, baik saya terima harga tersebut dan saya berikan barangnya. Tidak mesti melalui ucapan ya. Jadi akad itu bisa melalui perkataan atau tulisan atau juga ya ketentuan atas dasar ridho sama ridho gitu ya. Jadi kalau seandainya di perbankan atau di lembaga-lembaga keuangan mereka tidak menyebutkan akad dalam pernyataan. Saya tabung di Bank BNI Syariah dengan tabungan sekian, enggak, tidak seperti itu. Tapi kita pernyataannya itu ada di ketentuan dan syarat berlaku yang ada di lembaran-lembaran yang diberikan oleh bank yang kita setujui dengan menandatangani gitu ya. Tapi kita sebagai nasabah itu jarang sekali ya membaca lembaran-lembaran akad tersebut yang diberikan oleh bank. Kalau seandainya kita tabung di bank syariah itu ada dikasih tuh. Kita cuma disuruh tanda tangan aja tuh, tanda tangan di lembar pertama, lembar ketiga, atau lembar sampai lembar terakhir. Kita hanya menandatangani dan jarang sekali kita baca ya. Sebenarnya itu adalah akad gitu. Itu emang akad namanya, tapi tidak dalam bentuk pernyataan melalui tulisan gitu ya. Jadi berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa akad itu adalah pertalian ijab atau ungkapan tawaran di satu pihak yang mengadakan kontrak dengan qabul mengungkapkan penerimaan oleh pihak lain yang memberikan pengaruh pada suatu kontrak gitu ya. Jadi akad itu ya emang persetujuan di atas hitam di atas putih gitu. Kalau seandainya bicara tentang kontrak, nanti saya akan dijelaskan ke kalian juga apa itu bedanya kontrak sama akad. Karena itu adalah satu hal yang berbeda. Kadang kita emang akad
nggak mesti hitam di atas putih, tapi kita ucapkan saja kita setuju ataupun kita istilahnya kita menyetujui dengan tingkah laku kita, oke saya setuju dengan beli barang tersebut dengan harga sekian-sekian gitu ya. Terus saya sudah menunjukkan bahwa kita sudah melakukan akad gitu. Cuman kita perlu mengetahui dan memahami tentang akad ini karena emang dalam Islam apapun muamalahnya, apapun aktivitas muamalah itu wajib ada akad. Karena kalau nggak ada akad berarti adanya unsur keterpaksaan gitu ya. Berarti tidak ridho sama ridho. Ketika tidak ridho sama ridho maka akan berdampak pada si orang yang lain, baik itu pihak yang memberikan ijab maupun yang qabul gitu ya. Berarti kan ada yang terpaksa nih, kalau seandainya ada yang terpaksa berarti akad tidak sah atau dibatalkan. Baik, terkait tentang rukun dan syarat akad. Apa saja rukun dan syarat akad? Yang pertama, bicara tentang rukun-rukun akad ya, adanya akid. Akid itu adalah orang yang berakad atau subjek. Gitu ya, akid namanya. Jadi akid adalah orang yang melakukan akad atau subjek akad. Terkadang masing-masing pihak terdiri dari salah satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang. Misalnya penjual dan pembeli beras di pasar nih. Penjual dan pembeli beras di pasar biasanya masing-masing pihak satu atau orang berbeda dengan ahli waris sepakat untuk memberikan suatu kepada pihak yang lain yang terdiri dari beberapa orang. Oke, itu yang pertama ya, adanya akid atau orang yang berakad. Yang kedua ada mauqud alaih. Mauqud alaih gitu ya. Mauqud alaih itu adalah benda-benda yang diakadkan ataupun objek. Jadi kita bicara kalau seandainya ada akad pasti ada objek. Kalau nggak ada objek berarti bukan akad. Gitu. Apapun objek kayak gitu. Ya, baik itu benda fisik yang terlihat maupun benda yang tidak terlihat ataupun objek akad yang tidak terlihat. Yang ketiga rukunnya itu ada maudhu' al-akid. Ya, maudhu' al-akid. Maudhu' al-akid ya. Sebentar. Oke, yang ketiga ada maudhu' al-akid. Maudhu' al-akid itu adalah tujuan atau maksud mengadakan akad. Berbeda akad, maka berbeda pula tujuan pokok akad. Apa sih tujuan kita melakukan akad? Baik, saya berakad membeli mobil. Tujuan saya adalah memiliki mobil untuk mengendarainya. Jadi ada tujuannya gitu ya, tidak serta-merta akad itu terbentuk. Dan yang keempat, adanya sigot al-akid. Sigot al-akid ya. Sigot ini adalah ijab, kabul. Itu ini paling penting ya. Ini hal yang paling penting dalam rukun akad. Jadi kalau seandainya tidak ada sigot al-akid ataupun tidak adanya ijab dan kabul, maka akad itu tidak sah seperti itu. Baik. Dalam ijab dan kabul terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi. Nah, ulama fikih menuliskan sebagai berikut. Yang pertama itu syaratnya adanya kejelasan maksud antara kedua belah pihak. Misalnya, saya serahkan benda ini kepadamu sebagai hadiah atau pemberian. Nah, jadi jelas tuh. Tidak bilang ini, saya berikan benda ini kepadamu atas dasar pinjaman. Jelas gitu. Jadi ada unsur kejelasan maksud dia itu melakukan akad dengan kedua belah pihak gitu ya. Jadi tidak ada masalah tuh ke depannya. Dia harus mengembalikan barang tersebut atau barang tersebut menjadi hak miliknya gitu ya. Nah, yang kedua, adanya kesesuaian antara ijab dan qabul. Jangan sampai nggak matching gitu. Saya ijab, saya membeli, saya tidak menjual. Nah, itu kan nggak matching. Jadi harus kena itu antara ijab dan qabul. Jadi harus sesuai. Nah, yang ketiga, adanya satu majelis akad dan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Tidak menunjukkan penolakan dan pembatalan dari keduanya. Jadi emang udah sepakat dari awal hingga akhir, hingga tujuan ijab dan kabul itu terbentuk atau tujuan akad itu terbentuk. Oke, yang terakhir menggambarkan kesungguhan atau kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa dan tidak karena diancam atau ditakut-takuti oleh orang lain. Karena dalam jual beli harus saling merelakan atau ridho sama ridho, tidak boleh ada unsur keterpaksaan. Ya. Oke, beberapa cara yang diungkapkan dari para ulama fikih ya terkait akad. Yang pertama itu adalah dengan cara tulisan. Tadi saya sudah bicarakan itu ya. Saya jelaskan kembali. Yang pertama adalah dengan cara tulisan atau kitabah dalam bahasa Arab. Misalnya dua akid berjauhan,
tempatnya, maka ijab dan qabul boleh dilakukan dengan cara tulisan atau kitabah. Yang kedua adalah isyarat. Ini isyarat ini adalah udah paham nih dari cara gerakan tubuh, misalnya iya setuju gitu kan, udah sepakat. Nah yang ketiga itu dengan cara perbuatan, ini jelas ya. Jadi kalau seandainya perbuatan itu cara lain untuk membentuk akad selain dengan cara perbuatan, misalnya seorang pembeli menyerahkan sejumlah uang tertentu, kemudian penjual menyerahkan barang yang dibeli. Gitu. Kayak kita udah paham cara jual beli seperti itu. Kita beli di pasar, kita kasih uang, kemudian kita terima barang. Ya, yang terakhir adalah dengan lisan gitu ya, dengan ucapan. Menurut sebagian ulama, apabila seseorang meninggalkan barang-barang di hadapan orang lain, kemudian dia pergi dan orang yang ditinggali barang-barang itu berdiam diri, hal itu dipandang telah adanya akad atau titipan, gitu ya. Nah, apa sih yang membatalkan akad atau yang membatalkan ijab kabul? Ada beberapa hal yang membatalkan ijab dan kabul. Yang pertama, penjual menarik kembali ucapannya sebelum kabul terjadi. Oh, nggak bisa nih harga sekian-sekian. Berarti kan dia udah narik nih kata-katanya, awalnya bisa, kemudian tiba-tiba nggak bisa. Yang kedua, adanya penolak ijab dan kabul dari si pembeli. Oh, maaf Kak, saya nggak jadi beli, rupanya udah dicari duluan sama teman saya, misalnya seperti itu. Jadi belum adanya ijab dan kabul, dia langsung motong tuh, saya nggak jadi beli gitu. Yang ketiga, berakhirnya majelis akad, yaitu jika kedua belah pihak belum adanya kesepakatan, namun keduanya telah pisah dari majelis akad. Jadi ya udah dulu Kak ya, saya nggak jadi beli, dulu ya Kak, mereka belum melakukan ijab dan kabul nih, dia langsung pergi cari barang lain seperti itu. Kemudian yang keempat, kedua pihak atau salah satu hilang kesepakatannya sebelum terjadi kesepakatan lainnya. Dan yang terakhir, rusaknya objek transaksi sebelum terjadinya kabul ataupun kesepakatan. Jadi udah dilihat barang tersebut yang ingin dibeli itu rusak, dan dia tidak jadi melakukan ijab dan kabul gitu ya. Nah, ada beberapa prinsip akad. Prinsip akad. Yang pertama adalah prinsip kebebasan berkontrak. Jadi kita emang dibebaskan untuk melakukan kontrak asalkan tadi memenuhi syarat dan memenuhi rukun. Ya, kalau seandainya tidak ada syarat dan tidak ada rukun, maka tidak sah kontrak itu yang dibuat. Apa saja boleh. Yang kedua, prinsip perjanjian itu tidak mengikat. Ada emang perjanjian-perjanjian yang tidak mengikat, bisa ada. Kemudian prinsip kesepakatan bersama. Yang keempat, prinsip ibadah. Yang kelima, prinsip keadilan dan keseimbangan prestasi. Dan yang terakhir adalah prinsip kejujuran ataupun amanah. Jadi kita nggak bisa melakukan ijab dan kabul ataupun akad tanpa memandang prinsip-prinsip tadi ya. Oke, baik, siapa yang ingin bertanya silahkan terkait tentang akad dalam hukum Islam. Ada yang ingin ditanyakan terkait tentang akad dalam Islam? Silahkan. Saya absen dulu terlebih dahulu ya, sembari menunggu yang bertanya. Amma Yusrikun hadir? Menyala. Buat saya mau nak. Tapi belum lah, kau cepat masuk. Apa di pada apa yang terbuat?
Yang panggil menterinya. Baik, silakan Mustafa Kamal bertanya. Saya ingin bertanya Bu, di mana letaknya akad misalnya kita adanya pembelian Nggak jelas, Kamal nggak jelas suaranya. orang naik ke belakang. Bentar ya. Ya, kamera itu. Aduh, Saya ingin bertanya Bu, ya, silakan kamu. di mana letaknya akad misalnya ada pembelian online seperti misalnya kita beli barang di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, di mana letaknya akadnya, bukan misalnya orang mana ada bilang kayak ibu bilang tadi. Saya Catat ya. ini langsung ke harganya. Catat Novan dan Raffi pertanyaan Kamal. Novan sama Raffi yang dicatat pertanyaan Kamal ya. Oke, Bu. Ya, Bu, ya, Bu. Yang lain yang bertanya terkait tentang sudah lain Kamal. Silahkan Asfi. Tentang bagaimana hukum multi akad dalam satu transaksi. Misalnya dalam satu akad. Oke. Baik, tentang multi akad ya. Dicatat ya Rafli sama Novan nanti. Bagulah suaranya kalau Bagaimana hukum multi akad? Tidak sama Asfi. Dalam satu transaksi. Yang lain, pertanyaan ketiga. Itu close nih. Close pertanyaan. Kita sesi kedua nanti kita tanya lagi. Siapa lagi yang ingin bertanya? Tanya ketiga. Rahmatillah mau nanya. Ya Bu, Silahkan Rahmatillah. saya mau tanya, misalnya kalau dalam utang piutang misalnya kita beli sesuatu tapi utang, besok kan itu juga ada akadnya sesuai dengan Ya. tempo, ya kan Bu? Misalnya kan ada orang tapi lewat tempo bayarnya, sampai kita harus ngejar-ngejar kayak gitu kan? Itu gimana hukumnya? Baik. Terima kasih Rahmatillah. Silahkan Naufan dan siapa namanya itu? Rafli dijawab ya ketiga pertanyaan kawannya tadi. Yang pertama ada Kamal yang bertanya bagaimana hukum kita belanja dengan akses online ya. Yang kedua ada Asfi Raihan yang bertanya bagaimana hukum multi akad dalam satu transaksi. Dan yang ketiga adalah pertanyaan dari Rahmatillah ya. Silahkan Rafli. Baiklah. untuk yang kasus pertama itu termasuk ke akad jual beli asalan, di mana pembayarannya dilakukan di muka dan barangnya dikirimkan di kemudian hari. Jadi itu sah saja Bu, ada terdapat dalam akad jual beli yang mana. Oke, ini udah tepat. Gimana Kamal? Itu namanya akad as-salam ya, ataupun istisna. Ya Bu, Gimana? Udah jelas Kamal jawabannya? jelas Bu. Tapi boleh ya dalam Islam ya, mubah ya. Ya. Yang ditanya hukumnya rasa. Jadi sah hukumnya ya.
Selanjutnya penanya kedua Asfi, Raihan, silahkan dijawab Rafli atau Naufan. Ya, saya akan menjawab dari pertanyaan dari Asfi Rehan. Pertanyaannya adalah bagaimana hukum multi akad dalam satu transaksi? Ada ulama Malikiyah berpendapat bahwa hukum multi akad sah dan diperbolehkan menurut syariat Islam. Hukum asal dari syariat adalah bolehnya melakukan transaksi multi akad selama setiap akad yang membangunnya ketika dilakukan sendiri. Hukumnya boleh dan tidak ada dalil yang melarangnya. Itu jawaban dari saya. Contoh multi akad apa? Coba kasih contoh biar jelas semua kawan-kawan. Contoh wah. Terwa. Contoh multi akad adalah contohnya seperti menjual barang kepada si pembeli, atau contohnya adalah seperti menjual rumah kepada si pembeli dengan syarat boleh tinggal sementara atau seterusnya waktu di rumah itu Bu, contoh beli rumah atau bolehlah tinggal sementara. Mana Rafli? Seperti itu Bang. Maksudnya ini bisa ada yang si pembeli dan penjual. Penjual ini mau jualin rumah untuk si pembeli. Si pembeli ini bilang beli rumah, tapi dia ini bilang kepada penjual itu bolehlah penjual tinggal sementara. Macam-macam penjual itu. Akad itu ya ada beberapa akad. Yang pertama yaitu akadnya jual beli. Kemudian berubah dari akad jual beli menjadi akad hibah gitu ya. Nah, seperti itu. Kalau kita beli kemudian kita nggak punya lagi dan ngomong sama yang pembeli barang, kemudian dia menghibahkan barang tersebut ke kita. Tentang utang piutang. Gitu ya. Oke, baik. Pertanyaan ketiga, Marhamatillah. Jadi apa pertanyaannya, lupa saya? Tentang transaksi utang, Bu. Misalnya orang yang berutang lari misalnya kayak gitu. Bagaimana tuh yang Oke, silahkan. Silahkan dijawab Novan ataupun Rafli. Bu, coba Rahmatillah, coba ulang pertanyaannya sekali lagi, kurang paham. Misalkan kita bertransaksi, tapi dalam bentuk utang misalnya kan, habis itu kan itu juga ada akadnya, akadnya misalnya jatuh tempo sesuai dengan tempo, tetapi yang berutang ini dia tidak menepati akad tersebut itu lewat tempo atau dia bahkan nggak ada niat pun mau bayar, sampai kita tuh harus kejar-kejar tuh, kayak mana hukum akadnya tuh, kayak mana jatuhnya? Makanya batal ya.
Mati lampu. Sebab kami Baik ya, saya bantu jawab ya, supaya tidak lama sekali. Jadi akad yang dilakukan oleh kedua belah pihak itu pada dasarnya sah akad di awal. Jadi tidak ada yang merusak akad tersebut, gitu ya. Itu berarti berada kembali pada individu masing-masing si pemilik akad, baik itu yang al-akid gitu, orang yang akad, baik itu yang ijab ataupun yang qabul gitu. Kalau seandainya yang qabulnya itu bermasalah, maka dia balik lagi ke fardu ain. Dia tidak merusak akad, tapi dia melakukan sesuatu hal yang tidak diperbolehkan. Udah bicara lagi, udah lain lagi itu permasalahannya. Berarti dia udah bicara tentang masalah hutang piutang gitu ya, ataupun al-qardu. Jadi individu itu ataupun fardu ain itu dia menanggung akibatnya, itu dia melakukan tindakan yang tidak sewajarnya tuh kepada si pemilik akad tadi atau yang melakukan ijab. Jadi kalau seandainya kita bicara akad di awal, ya emang akad di awal sah. Tapi kalau seandainya bagaimana kemudian di akhir dia tidak melakukan ataupun tidak mengesahkan akad tersebut, itu berada pada si individu pemilik akad tadi. Ya, ada lagi yang ingin ditanyakan? Ini saya lagi bagikan ini ya, kelompok presentasi kalian untuk minggu depan. Untuk Sabtu Senin depan ini yang presentasi itu Asfi dan Salmina ya. Tema presentasinya adalah hak dalam hukum Islam. Hak ya, hak dalam hukum Islam. Nanti saya akan bagikan dan share ke kalian di WA ya. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Terkait tentang akad dalam Islam. Oke, silakan Fajar. Misalkan kan Bu, udah terjadi nih, udah sah jual belinya. Tapi besoknya dibatalkan, gimana tuh? Dibatalkan atas dasar apa? Kenapa dibatalkan? Misalnya dia beli rumah, besoknya ada yang murah, dibatalkan tuh yang tadi tuh. Oh, ini ya saya bicara supaya paham nih kalian. Saya bicara akad nih. Akad itu udah terjadi pada saat ijab dan qabul. Setelah itu bukan akad lagi namanya, udah berubah gitu ya. Jadi ketika ijab dan qabul masih terjadi, ada hal-hal yang membatalkan akad yang tadi saya jelaskan. Misal kayak tiba-tiba si pemilik akad ataupun yang membeli bilang, oh nggak, pada saat sebelum terjadinya ijab dan qabul nih masih menawar, oh nggak jadi ya saya beli. Oke, baik, berarti batal tuh akadnya. Tapi kalau seandainya sudah terbentuknya ijab dan qabul, saya sudah misalnya kayak nikah aja nih, udah nikah nih, saya terima nikahnya bla bla bla, oke, saya nikahkan bla bla bla, saya terima, udah itu udah terjadi ijab qabul. Nah, masalah terjadinya masalah-masalah seperti yang disebutkan oleh Fajar sama Rahmatillah itu berarti udah di luar akad, sudah tidak bicara lagi masalah akad. Berarti hukumnya itu berbeda lagi daripada akad. Misal hukumnya sudah tidak mubah lagi ya. Tadi gimana tadi Fajar bilang? Misalnya dia membatalkan akad dengan macam-macam alasan, tapi bukan namanya pembatalan akad, tapi memang pembatalan pada apa misalnya, misal kayak sewa menyewa dia membatalkan, atau apa ijarah ataupun jual beli, berarti dia membatalkan jual beli karena mendapatkan hal yang murah, dan itu sudah beda lagi case-nya, sudah tidak masuk dalam ranah akad. Ya. Ya Bu. Oke, yang lain? Yang lain ada yang ditanyakan kembali? Berarti ya,
Berarti Senin depan Asfi ya sama Salmina presentasi ya. Saya absen dulu ya. Dinyalakan videonya, saya mau absen. Amma Yusrikun hadir. Mana Amma? Amma Yusrikun hadir. Amma Kesa tadi ada lihat. Hadir Bu, hadir. Mana videonya? Nggak nampak kok muka. Mana Amma? Bukan Mustafa, Amma. Hadir Bu. Mana? Saya nggak lihat mukanya. Videonya itu Bu. Iya, nggak kelihatan ya. Andi suka. Hadir ya. Andi. Pagi sangat. Hadir Bu. Hadir. Muhammad Rafli hadir. Fajar hadir. Salmina hadir. Salmina. Asfi hadir. Dahliana, mana Dahliana hadir? Bu, hadir. Hadir. Nauratul Maula hadir. Nauratul Maula Hadir, Bu, hadir. Naufan hadir. Nur Hayati. Mana Nur Hayati? Hadir, Bu. Ini siapa nih? Tanda tangan doang nih di absen. Kelihatan nggak? Ini siapa nih ya? Yang tanda tangan ini? Tanda tangan siapa ini? Kok bukan nama ditulis nama tanda tangan? NIM-nya berapa, Bu? 1960201007. Sama ya? Ya, satu. Siapa? Rahma, Bu. Gak jelas. Apa tuh? Oke, hadir ya Rahma ya. Putri Diana. Hadir. Suci Humaira. Hadir. Rifki Mufti. Rifki mana Rifki? Hadir. Mustafa Kamal. Hadir Bu. Siapa yang belum dipanggil namanya? Molina, Bu. Terima, Bu. Maulina apa namanya? Maulina Fitri. Berapa untuk M? 90, 20, 10, Ulang 13. berapa? Ulang? 19, 10, Ya. 20, 10, 13. Siapa lagi selain Maulina Fitri yang belum disebutkan namanya? Iklimah, Bu. Kelima apa namanya? Iklimah Khairunisa. M. Untuk M. Ujungnya 12, Bu. Siapa lagi yang belum? Ada lagi yang belum? Gak ada ya. Rizky Maulana. Rizky apa namanya? Rizky Maulana tapi nggak ada. Fajar tadi belum juga ya? Fajar apa namanya Fajar? Fajar udah ya? Fajar Abdullah, Bu. Andi, ada yang ingin ditanyakan Andi? Tadi saya tanya Bu. Hah? Oh, jadi tanya. Oke, baik. Oke. Ada lagi selain Andi?
Oke, baik. Silahkan Rafli sama Nova nih jawab pertanyaan Andi. Silahkan ditanya. Silahkan, siapa namanya tuh, Rafli ataupun Novan? Gimana? Rafli sama Novan? Masih ada orangnya? Oke, terkait DP ya. Ini sebenarnya udah banyak sekali yang membicarakan bagaimana hukum DP ya, atau panjar. Contoh misalnya transaksi yang disebutkan Andi itu terkait rumah gitu ya. Imam Syafi'i pernah menjelaskan terkait tentang uang DP ini. Beliau tidak mensahkan atau akad tersebut. Panjar itu tidak menyebabkan terjadinya akad karena belum terbentuknya atau tidak adanya transaksi penerimaan barang ya. Hanya ada pemberian pemberian uang tapi tidak menerima barang seperti itu. Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya uang di muka itu tidak sah gitu. Tapi ada juga beberapa ulama yang mengatakan bahwasanya ini ikhtilaf ya. Tidak masalah uang panjar ataupun DP karena itu bisa menyebabkan terjadinya akad di awal di akhir nanti. Seperti kita bicara tentang akad salam dan istisna. Kita bayar uang di muka kalau di istisna itu, tapi kalau seandainya Imam Hanafiyah membolehkan, tidak masalah karena kayak kita pesan barang nih, istisna kan kita bayar di awal, tapi barangnya baru ditempah, dihadirkan di kemudian hari seperti itu. Oke ya, mungkin cukup di sini ya kelas kita ya. Ini udah mau mati juga nih Zoom-nya. Karena Zoom saya tidak unlimited, Zoom saya nggak berbayar, jadi 40 menit sekali dia mati. Berarti gitu ya, Senin depan yang present Asti dan Salmina, nanti mohon disiapkan PowerPoint-nya. Ya, Bu. Saya share nih ya, sebentar lagi saya share ke grup. Baik, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.